Baik, supaya kita lebih semangat ya, karena sesi satu, sesi dua saya lihat udah mulai mengkerut kita semua ini, karena cukup itu ya, cukup dalam pembahasannya. Jadi pada sesi saya ini polemik persepuluhan tentu sedikit lebih ringan, tetapi tentu ini juga namanya polemik, ya ini udah pasti membawa perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin harus kita akan selesaikan hari ini. Nah, semoga dengan adanya ini kita sudah bisa nanti ngambil satu keputusan yang baik sehingga kita tidak lagi memperdebatkan secara tajam ya. Perdebatan yang ringan-ringan boleh saja, tetapi perdebatan yang tajam yang kadang membuat kita menjadi ketakutan sebagai jemaat katakan ya, takut untuk salah memberi karena ini mengenai persepuluhan. Jadi kadang ini yang membuat kita gereja-gereja ini saling mengaku ya, aku yang benar, itu yang salah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya ya firman Tuhan itu tidak punya tujuan untuk memecah belah. Jadi kalau kita dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, tentu kalau kita mendalami firman Tuhan, merenungkannya, dan satu hal yang perlu kita pahami di dalam memahami firman Tuhan itu bukan hanya pengetahuan saja. Ya, kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan saja, ini yang berbahaya, itu yang nanti akan membuat kita menjadi orang yang berpengetahuan tapi tidak pengenalan akan Tuhan. Baik, ini saya mau share, udah bisa ini, udah kelihatan? Siapa? Oke, baik. Siapa? Jadi polemik persepuluhan, kupas tuntas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kalau kupas tuntas, kalau nggak tuntas berarti ini temanya kita ini tidak pas gitu. Tapi saya mau ini kita akan kupas tuntas dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bagaimana sih persembahan persepuluhan itu. Nah, tapi ini kita waktunya terbatas. Sementara saya menulis satu buku khusus untuk hal ini. Makanya, saudaraku yang dikasih Tuhan mungkin tidak bisa nanti secara detail saya satu persatu jelaskan setiap materi ini. Tetapi pada sesi tanya jawab nanti perdalam. Kalau nanti masih tetap kurang puas gitu ya, saudara boleh nanti memiliki bukunya. Baik, saya lanjutkan. Oh, ini kenapa nggak bisa bergerak ya? Oke. Relevankah sampai saat ini menurut Alkitab? Apakah ini hukum abadi atau hanya bagian dari Taurat Musa? Nah, tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lebih cenderung kita apapun yang kita dengar baik hari ini, saya ada satu ingat firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 24 dan 26 yang dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kenapa saya kutip ayat ini? Ini sering sekali saya temuin, kita ini semua sudah tahu banyak. Kita sudah tahu banyak, baik yang kita pelajari saat sesi satu, sesi 2, sudah banyak kita tahu. Tetapi kita tidak melakukannya. Nah, ini yang dikatakan Tuhan, ya, sesuai dengan firman ini, ya sebenarnya tahu banyak tapi tidak melakukannya, itu sama aja kayak orang bodoh. Nah, maka teman-teman semua, Bapak Ibu, mari mulai hari ini ke depan, ya kita apa yang kita tahu yang firman sudah nyatakan, mari lakukan sedikit pun itu harus kita lakukan ya, supaya kita ke depan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Baik. Nah, kita lanjut. Saya mau membagi persepuluhan ini menurut zamannya, dalam arti persepuluhan ini tentu dari mulai zaman perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ini ada tiga fase. Di perjanjian lama pertama itu fase zaman para leluhur, kedua zamannya Taurat Musa atau hukum Taurat, ketiga zaman raja-raja dan nabi-nabi, atau di situ nanti masuk zaman transisi menjelang perjanjian baru. Itu di fase perjanjian lama.
Dan di fase perjanjian baru itu ada masa Yesus di bumi, masa setelah kenaikan Yesus, awal gereja ya, masa zaman para rasul, dan juga di situ ada masa gereja kini. Jadi ini supaya kita teralur-alurnya nanti dapat ya bagaimana perjalanan persepuluhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, kita masuk ke materi pertama. Ini sejarah persepuluhan dalam perjanjian lama. Ya, persepuluhan zaman leluhur atau titing. Nah, awal mula istilah perpuluhan dan praktiknya pada zaman leluhur atau zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Karena setelah itu nanti masuk ke zamannya Musa. Nah, tentu kita tahu perdebatan mengenai persepuluhan ini seringkali muncul karena tidak semua gereja sepakat atau tidak semua orang Kristen sepakat bahwa itu merupakan kewajiban umat Allah sepanjang zaman. Ya, atau ya kadang mungkin apakah itu hanya bagian dari sistem hukum Taurat saja. Nah, untuk membedakan konteksnya tentu penting menelusuri asal-usul harus kita tahu dulu, ya. Dan perkembangan praktik persepuluhan ini sejak perjanjian lama bahkan sebelum Taurat diberikan kepada Musa. Jadi harus kita paham ini. Makanya jangan kita nanti langsung ngambil di tengah-tengahnya. Ini yang berbahaya kadang bagi gereja juga ya. Sering mengambil di tengah-tengah tanpa membawa alur dari dasarnya sampai ke puncaknya begitu. Nah, apa itu persepuluhan? Tentu secara etimologi kalau bahasa Ibraninya itu kan maaser ya, artinya sepersepuluh. Maka kalau di gereja bilang perpuluhan, kalau sesuai Alkitab sebenarnya bukan perpuluhan, tapi sepersepuluh atau persepuluhan. Nah, apa konsep dasar persepuluhan ini? Ini memberi sepersepuluh dari hasil yang diperoleh kepada pihak tertentu. Tentu kalau di sini kita membahas mengenai persepuluhan di gereja di zaman perjanjian lama sampai gereja masa kini, ini persepuluhan kepada imam, bait Allah, atau dalam beberapa kasus itu ada nanti mengenai kepada orang miskin. Dan juga ada perayaan-perayaan. Praktik persepuluhan sebelum Taurat, ini perlu kita pahami ya, supaya nanti bisa kita menjawab argumen bahwa persepuluhan itu hanya bagian dari hukum Musa. Ini ada argumen nanti seperti yang bisa kita jawab dari bagaimana praktiknya sebelum Taurat. Kita lihat di zaman Abraham. Kalau kita telusuri Alkitab, Bapak Ibu ya, kita lihat nama persepuluhan itu muncul pertama kali itu pada zamannya Abraham. Ya, tentu di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 nanti saudara bisa baca karena kalau saya baca nanti waktu kita agak mepet ya. Jadi saya kasih tahu intinya apa yang ada di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ini. Di sini Abraham memberi sepersepuluh dari hasil jarahan perang kepada Melkisedek. Melkisedek kita tahu Raja Salem dan Imam Allah. Dan di sini tidak ada perintah eksplisit. Ini adalah tindakan sukarela dan spontan dari Abraham. Nah, maka Abraham mengakui otoritas rohani Melkisedek sebagai imam Allah. Dan ini dipertegas lagi di Perjanjian Baru di Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 bahwa Melkisedek ini dipercaya sebagai tipologi Kristus. Nah, ini di zaman Abraham pertama sekali muncul kata persepuluhan. Kita telusuri kembali terus setelah Abraham, anaknya Ishak. Kalau di sini kita lihat nggak ada muncul nama persepuluhan. Tidak ada catatan eksplisit bahwa Ishak memberikan persepuluhan, tidak. Namun, Tuhan menegaskan bahwa Ishak adalah pewaris spiritualnya dari Abraham. Sehingga kalau dia pewaris spiritual, kemungkinan itu dia pasti mengikuti praktik iman orang tuanya, ya, seperti memberi. Jadi kendati tidak disebutkan secara langsung di sana mengenai persepuluhan, bisa kita asumsikan Ishak ini sangat memahami dan meneruskan nilai-nilai rohani dari Abraham. Jadi di zamannya Ishak, kita masuk ke zamannya Yakub. Nah, di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, di sini baru ada Yakub memberikan sepersepuluh
Yakub membuat Nasar bersyarat. Jadi dia bilang begini, jika Tuhan menyertaiku, katanya, ia akan memberikan 1/10 dari semua berkat yang dia terima dari Allah. Jadi tidak dijelaskan kepada siapa atau bagaimana dia memberi persepuluhan itu, ya, tidak dijelaskan siapa yang menerima, tapi hanya bilang kepada Allah, karena waktu itu tidak ada imam, tidak ada sistem ibadah resmi seperti bait Allah, jadi tidak jelas di sana siapa yang menerima. Tapi ini adalah komitmen pribadi sebagai bentuk syukur dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi kita tahu zaman leluhur itu bagaimana bahwa sudah ada yang namanya persepuluhan ini. Tapi konteksnya kita sudah lihat semua. Nah, kita lihat ciri-ciri praktik persepuluhan di Prataurat ini sebelum zamannya Taurat atau sebelum zamannya Musa. Ciri-ciri persepuluhan di sini, saudara, kalau kita lihat dari tokoh tadi Abraham, status perintah di sana tidak ada, dia hanya sukarela atau inisiatif diri, dan tujuannya itu apa? Tujuan atau penerimanya itu di sana ada yang namanya Imam Allah Melkisedek. Apa makna teologisnya di sini? Memberikan Abraham ini memberi. Ini pengakuan bahwa Tuhan memberi kemenangan dan berkat. Ya, sebentar, ini mau mati lagi ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi makna teologis Abraham ini memberi, Abraham mengakui Tuhan memberi kemenangan dan berkat bagi dia. Pada zamannya Isa itu tidak ada perintah dan siapa penerima pun tidak disebutkan, tetapi makna teologis bahwa Isa ini mengikuti karena dia pewaris spiritual Abraham. Jadi kemungkinan nilai itu pun diwariskan dan itu menjadi budaya. Jadi dari zaman leluhur sampai budaya Yahudi juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat tokohnya Yakub, ya, di sana ada status perintahnya, tapi bukan dari Allah, itu merupakan nasara pribadi dia. Yang penerimanya siapa tidak disebutkan penerima persepuluhannya, tapi secara teologis itu tanda syukur dan janji pribadi atas penyertaan Tuhan bagi Yakub. Nah, inilah zamannya para leluhur. Sekarang kita lihat dari apa yang di zaman para leluhur ini, kita boleh simpulkan sementara bahwa persepuluhan telah dikenal sejak zaman para leluhur. Ini penting ya. Sebelum hukum Taurat, namun tidak bersifat hukum, ya, lihat tidak bersifat hukum, melainkan sukarela dan sebagai ekspresi iman. Kita lihat Abraham, kita lihat Yakub bagaimana. Jadi Abraham dan Yakub menjadi tokoh penting dalam catatan pertama mengenai praktik persepuluhan sebagai bentuk pengakuan dan syukur kepada Allah. Ya, jadi yang ketiga, tidak ada struktur atau institusi penerima persepuluhan pada masa itu, artinya praktik tersebut bersifat personal dan tidak dilakukan sistematis, atau kita tidak tahu apakah dia terus melakukan setiap bulannya gitu ya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ini yang praktik ini sebelum Taurat ini penting untuk membedakan nanti ke depannya persepuluhan yang didasari relasi pribadi dengan Tuhan dengan sistem imamat yang ada pada zamannya Musa. Nanti bisa kita lihat bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke zamannya Taurat. Nah, zamannya perintah Allah. Ya, materi kedua ini persepuluhan sebagai perintah Allah. Ini kita lihat kalau di Alkitab dari Keluaran sampai zaman raja-raja dan juga para nabi. Kalau kita lihat dari materi yang pertama tadi, persepuluhan sebelum Taurat tadi itu merupakan tindakan sukarela atau personal, maka pada fase ini ketika persepuluhan dijadikan perintah formal oleh Allah sebagai bagian dari hukum Taurat, ini akan diterapkan di kemudian hari atau di kehidupan bangsa Israel di zamannya hakim-hakim, zaman Raja Saul sehingga zaman para nabi. Ini sudah diterapkan. Maka kita bisa lihat muncul nama dan hukum, ya, persepuluhan sebagai perintah resmi Allah. Yang pertama ini perintah Allah dalam hukum Taurat. Kita bisa lihat nanti di Alkitab itu di Imamat 27 ayat 30, Imamat 27 ayat 32 ini menyebutkan bahwa
persepuluhan itu adalah milik Tuhan, ya, persepuluhan itu harus diserahkan kepada Tuhan, persepuluhan itu dari lembu, sapi, kambing, domba, dan juga persepuluhan itu dari hasil tanah, ya, dari hasil tanah. Ini intinya di situ persepuluhan itu sumbernya dari mana. Supaya kita tahu juga sumber persepuluhan juga harus jelas dari sejarahnya. Nah, tujuan persepuluhan, ya, tujuan persepuluhan menurut Taurat, pertama itu tujuannya itu milik Tuhan, diberikan kepada suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka. Kalau dibaca di Bilangan 18 ayat 21 sampai 24, ini jelas dikatakan bahwa itu milik Tuhan dan nanti akan diberikan kepada suku Lewi karena mereka tidak punya pusaka. Nah, persepuluhan ini juga tujuannya untuk kehidupan dan pelayanan imam-imam yang ada di Bait Allah. Persepuluhan ini juga untuk perayaan ibadah dan membantu orang miskin. Kalau di Ulangan 14 ayat 22 sampai 29 bahwa ada perayaan ibadah yang mereka juga nanti memberikan persepuluhan di sana. Nah, Ulangan 26 ayat 12, saya bacakan satu ayat ini supaya lebih jelas nanti. Apabila dalam tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, persepuluhan itu ada yang namanya persepuluhan nanti untuk orang-orang miskin dan janda-janda di tahun yang ketiga dan keenam. Nah, jadi kalau kita telusuri persepuluhan ini tidak sesimpel yang kita dengar sekarang. Ya, ada 3 persepuluhan sebenarnya. Nanti kita bisa lihat. Tetapi yang kita sering dengar itu memang persepuluhan yang untuk suku Lewi. Nah, masuk bagian B-nya, persepuluhan pada zaman hakim-hakim. Ini saya telusuri di Alkitab mulai dari Kejadian sampai kita ke Perjanjian Baru, ya. Jadi makanya zaman-zamannya ini pun diurut. Kalau persepuluhan pada zaman hakim-hakim Israel, pertama itu kita lihat pada zaman hakim-hakim, kondisi spiritual bangsa Israel itu tidak lagi baik, ya. Kacau balau. Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat menurut apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau kita lihat di zaman hakim-hakim ini, orang Israel ini sudah tidak teratur lagi, baik secara beribadatnya, demikian juga bersosialnya. Sehingga sangat banyak sekali hal-hal yang tidak lagi dilakukan, termasuk juga tidak lagi melaksanakan hukum Taurat yang mana harusnya konsisten memberikan persepuluhan. Tetapi karena keadaan zaman itu, ya, tidak ada raja, jadi mereka itu sudah tidak teratur lagi. Nah, terus hal yang kedua, kesaksian dari sejarah. Kita tahu di kitab Hakim-Hakim ini tidak menyebutkan secara eksplisit pelaksanaan persepuluhan. Namun dengan kondisi yang tadi, kemerosotan spiritual bangsa Israel ini pada masa ini, itu tentu bisa kita lihat bahwa ini menandakan perintah Tuhan tidak dijalankan dengan setia. Termasuk persembahan persepuluhan pun mereka sudah mulai tidak setia dan tidak teratur lagi. Nah, persepuluhan pada zaman Raja Saul, kita maju kepada zaman Raja. Nah, ini sudah peralihan dari hakim-hakim. Tentu masa peralihan ini juga, ya, bisa dibilang berpindahlah otoritas imam, ya, yang selama ini menjadi patokan orang Israel, ya, imam itu dan hukum Taurat itu yang menjadi utama. Tapi karena ada raja, maka sekarang berpindahlah otoritas itu ke raja. Tetapi zaman raja ini, termasuk Raja Saul, kalau kita baca di Alkitab itu, Raja Saul ini juga banyak tidak mengikuti perintah Allah, ya. Jadi dia juga banyak tidak menaati hukum Tuhan dalam beberapa tindakannya. Di 1 Samuel nanti bisa saudara baca. Salah satunya itu dia memberikan persembahan padahal harusnya itu tugasnya imam, ya. Dia mengambil hasil perangnya, ya, waktu itu dengan bangsa Amalek. Dia menang perang, Tuhan bilang binasakan atau hancurkan semua, tetapi Saul bersama orang-orangnya itu memilih yang bagus-bagus
untuk dia bawa dan persembahkan kepada Allah. Menurut dia itu baik, tetapi Allah marah. Jadi kita juga kadang, saudara dikasih Tuhan, kalau Allah itu tidak, kalau Allah itu perintahkan A, ya harus kita lakukan A. Jangan seperti Saul ini ya, karena dia pikir, ya secara pikiran dia, kalau saya kasih yang terbaik persembahan kepada Allah, tentu Allah senang. Tetapi dia lupa, perintah Allah tidak demikian. Maka kita pun harus teliti dengan perintah Allah supaya jangan dengan cara kita melakukan pelayanan kita atau melakukan kepercayaan kita. Yang kedua, tidak ada catatan pelaksanaan persepuluhan pada zaman Raja Saul ini. Dalam masa kepemimpinan Saul itu tidak ada yang eksplisit disebutkan. Tetapi ini indikasi kuat bahwa struktur keimaman dan ibadah itu mulai tergeser, ya. Dan persembahan kepada Tuhan menjadi tidak teratur lagi. Nah, makanya di sini ya sudah mulai berantakan lagi. Kalau sejarah orang Israel pun kita tahu semua bahwa up and down ya, up and down mulai dari dia keluar dari tanah Mesir, ya kadang taat, kadang tidak, kadang taat, kadang tidak. Nah, seperti itu juga dia di dalam memberi persepuluhan ini. Nah, persepuluhan pada zaman para nabi. Pertama itu di zaman para nabi ini banyak nabi mengkritik karena ketidaksetiaan umat Israel. Karena mengabaikan persepuluhan dan itu sama halnya merampas milik Tuhan. Nah, kalau kita lihat Maleakhi 3 ya, Maleakhi 3:8, kalau di sini dibilang, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, seringkali di Maleakhi ini kita ya dengar hamba-hamba Tuhan bilang, ya lihat Maleakhi ya, yang Maleakhi 3:10 ini khususnya nih, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan katanya. Ya, memang ini konteksnya untuk orang Israel, yang mana waktu itu seperti tadi kita sudah ceritakan ini, dia up and down, kadang dia tidak lagi patuh memberikan persepuluhan kepada bait Allah, sementara tujuan persepuluhan itu tadi sudah jelas, untuk suku Lewi, untuk perayaan-perayaan, untuk apa, yang merawat peralatan-peralatan di sana, karena mereka tidak milik pusaka. Begitu tidak itu teratur, ya, di Alkitab itu dituliskan bahwa suku Lewi itu mulai mencari pekerjaan di luar, sehingga bait Allah tidak terurus lagi. Maka datanglah firman atau perintah dari Maleakhi ini. Tentu ini ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kalau saudara baca nanti di Nehemia, Esra, Samuel, Raja-Raja, di situ sebenarnya penyebabnya salah satunya, selain daripada kehidupan sosial bangsa Israel ini sudah mulai banyak yang menyembah dewa-dewa, tetapi ada satu hal penyebab utama, di sana itu sudah ada korupsi pada saat bait Allah yang kedua. Nanti akan kita lihat itu. Nah, tujuan peringatan para nabi ini memulihkan kerohanian ataupun memulihkan kehidupan rohani dan kesetiaan kepada hukum Tuhan. Itu tadi tujuannya sebenarnya Nabi Maleakhi ini. Dan juga supaya orang Israel tahu ya, mereka sudah membuat dosa secara kolektif, sudah bersama-sama mereka berbuat dosa. Dan juga perpuluhan ini dipandang sebagai indikator kesetiaan umat kepada Tuhan. Inilah dulu salah satu indikator kesetiaan seseorang itu kepada Allah, kalau dia memberi persepuluhan. Nah, makanya penting institusi bait Allah pada zamannya eh, nabi-nabi ini. Nabi Nehemia ini membangkitkan kembali pengumpulan persepuluhan. Nah, ketika persepuluhan diabaikan, pelayanan rumah Tuhan menjadi lumpuh. Ini sudah otomatis, ya. Nah, ayat-ayat ini saya tidak baca saudara karena waktu kita, karena ini slide-nya cukup panjang sampai nanti perjanjian baru. Nah, jadi kesimpulan dari materi kedua ini secara singkat, bahwa persepuluhan secara eksplisit menjadi perintah Allah melalui hukum Taurat, dengan tujuan mendukung pelayanan suku Lewi, merawat ibadah, dan membantu orang miskin. Hal kedua, pada zaman hakim-hakim dan Raja Saul, pelaksanaan persepuluhan merosot seiring dengan kemerosotan spiritual umat Israel. Hal yang ketiga, para nabi Allah, khususnya Maleakhi, menegur keras pelanggaran terhadap perintah persepuluhan sebagai bentuk ketidaktaatan dan penolakan terhadap otoritas Allah. Hal yang keempat,
Persepuluhan bukan hanya kewajiban ritual, tetapi cerminan hubungan umat dengan Allah. Inilah kesimpulan sementara untuk materi yang kedua ini. Kita masuk materi yang ketiga. Persepuluhan pada masa bait Allah pertama dan pasca pembuangan. Nah, ini kita masuk bait Allah yang pertama. Jadi setelah periode para hakim dan raja awal seperti Saul dan Daud, bangsa Israel ini memasuki masa pembangunan dan pemusatan ibadah di Bait Allah pertama yang dibangun tahun 957. Nah, ibadah ini di Yerusalem dan sistem keimaman Israel itu kembali diatur berdasarkan hukum Musa, hukum Taurat itu. Namun persepuluhan dalam masa ini walaupun masih dijalankan, tidak ada penambahan perintah baru. Tetap aja hukum Musa itu yang diperkuat melalui pemulihan ibadah. Karena sudah adanya Bait Allah, ini semakin membuat ibadah orang Israel teratur dan pemberian persembahan itu pun semakin teratur. Nah, terus tidak ada perintah baru mengenai persepuluhan. Ini tetap ya mengenai persepuluhan ini kalau dibaca pun di Alkitab setelah ada Bait Allah tetap aja hukum Musa itu atau Taurat itu yang dijalankan. Bisa dibaca nanti di Imamat, Bilangan, Ulangan itu saudara bisa dapat semua nanti di sana. Nah, terus pemusatan fungsi persepuluhan. Dengan adanya Bait Allah seperti saya bilang tadi, maka persepuluhan menjadi semakin terpusat. Diberikan kepada suku Lewi dan imam-imam yang bertugas di Yerusalem, disalurkan melalui sistem yang diawasi oleh imam besar. Jadi ada satu imam besar yang mengawasi persepuluhan 11 suku bangsa Israel ini. Nah, terus kalau kita lihat di sini bahwa tidak ada reformasi hukum yang baru, namun praktiknya mengalami pasang surut. Ya, karena kenapa pasang surut persepuluhan ini pun? Karena pada saat raja-raja itu yang memimpin Israel itu Raja Saleh, maka dia memulihkan sistem ibadah termasuk persepuluhan. Raja Saleh itu yang di Alkitab yang jelas kita bisa lihat, Hizkia, Yosia itu mereka takut Allah. Tetapi saudara juga harus paham bahwa pada masa raja-raja itu banyak sekali raja-raja jahat yang mana membawa orang Israel itu malah menyembah dewa-dewa. Ya, tentu itu tidak akan membawa lagi peribadatan mereka teratur sehingga cenderung mengabaikan perintah Tuhan termasuk penyalahgunaan kadang bait Allah, termasuk persepuluhan juga tentunya. Nah, sekarang persepuluhan pasca pembuangan, masa Esra dan Nehemia. Jadi kalau konteks sejarahnya, saya tadi berbicara mengenai sejarah dulu karena ini harus kita pahami. Ya, setelah bangsa Yahudi dibuang ke Babel, ya, dan diizinkan kembali ke Yerusalem, di mana fokus utama para pemimpin rohani seperti Esra dan Nehemia, fokus utamanya itu kembali kepada Allah, ya, kehidupan ibadah dan hukum Taurat itu dijalankan kembali. Nah, di situ baru bait Allah kedua dibangun kembali setelah pembuangan. Setelah pembangunan bait Allah ini, pemulihan sistem persepuluhan, di sini bahwa kita lihat kalau dibaca Nehemia 10 ayat 37 sampai 39, di sini ada catatan pentingnya bahwa bangsa Israel itu berkomitmen memulihkan pengumpulan persepuluhan demi kelangsungan pelayanan di Bait Allah. Persepuluhan dikumpulkan secara terorganisir dengan tanggung jawab diserahkan kepada imam dan orang Lewi. Kembali sistem peribadatan itu dibuat teratur oleh Nehemia dan zamannya Ezra. Tetapi tetap ya Ezra dan Nehemia tidak membuat hukum baru. Ya, peran mereka itu hanya kepada pendisiplinan dan pengawasan. Ya, pendisiplinan untuk persepuluhan, pendisiplinan untuk ibadah, ya, bukan untuk membuat hukum baru, tidak. Nah, jadi dari apa yang kita sudah telusuri ini di materi 3 ini, selama bait Allah pertama tidak ada perintah baru mengenai persepuluhan. Persepuluhan tidak dihapuskan, tetapi dijalankan atau diabaikan tergantung pada kesalehan pimpinan dan umat. Jadi persepuluhan itu kadang teratur atau tidak itu kembali tergantung pada pimpinannya seperti raja tadi. Nah, pasca pembuangan, Esra dan Nehemia menghidupkan kembali perintah lama mengenai persepuluhan. Mereka menegaskan bahwa itu adalah bagian dari kesetiaan umat kepada Allah.
Jadi tidak ada indikasi bahwa persepuluhan digantikan atau diubah atau diperluas menjadi kewajiban baru, tidak. Ya, melainkan hanya dipulihkan sesuai dengan hukum yang sudah ada, yaitu hukum Taurat itu. Baik, jadi masuk kita persepuluhan masa Bait Allah kedua dan menjelang perjanjian baru. Ya, seharusnya kita sudah dapat ini alurnya ya. Ya, setelah bangsa Israel kembali pembuangan dari Babel ya, membangun kembali bait Allah yang kedua, maka ini masa ini berlangsung hingga bait Allah yang dihancurkan oleh Romawi tahun 70. Di mana periode Esra Nehemia, Maleaki, serta zaman antara perjanjian lama dan perjanjian baru atau sering dibilang intertestamental periode atau yang dikenal dengan 400 tahun masa sunyi yang di Alkitab. Jadi kita akan menelusuri pada masa ini supaya dapat benang merahnya semua secara terstruktur gitu. Persepuluhan pasca Bait Allah kedua didirikan. Bagaimana persepuluhan di sini? Sistem keagamaan itu mulai dipulihkan, maaf. Setelah pembuangan, sistem ibadah dan pelayanan rumah Tuhan dipulihkan dengan pusatnya kembali ke Bait Allah kedua. Di sini kembali diaktifkan peran suku Lewi dan persepuluhan pun dikumpulkan untuk mendukung pelayanan. Kalau kita lihat di Nehemia 10 ayat 37, jelas di sana dikatakan, dan kami akan membawa ke dalam perbendaharaan di rumah Allah kami, hasil gilingan kami dan seterusnya, dan bagian dari hasil tanah kami untuk orang Lewi. Nah, Nehemia 13 juga, maka seluruh Yehuda membawa persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Jadi ini menandakan bahwa persepuluhan itu mulai lagi dipulihkan sistem keagamaan di Israel atau di orang Israel ini. Nah, tapi di sana juga ada kegagalan, terjadi penyimpangan sehingga nabi terakhir di perjanjian lama Maleaki ini menegur keras. Itu yang tadi di Maleaki 3 dan Maleaki 10 tadi, yang kita sudah baca tadi, bahwa dia menegur kenapa orang-orang Israel itu mengabaikan perintah Allah dan harusnya dibawa semua persembahan itu ke bait Allah, ke rumah perbendaharaan, baik dari hasil panen atau tanah atau dari ternak. Nah, fokus peran bait Allah dan imam, kalau kita lihat di sini, persepuluhan tetap dianggap sebagai milik Tuhan, ya, dan diberikan kepada para pelayan bait Allah. Praktik ini dipertahankan dan tidak diubah secara hukum, namun banyak diabaikan secara moral. Jadi pada zaman dahulu pun sudah banyak diabaikan oleh orang Israel, dan kita tahu orang Israel ini memang orang yang unik, ya, karena kadang taat, kadang tiba-tiba berubah gitu. Nah, sekarang kita masuk persepuluhan pra perjanjian baru atau zaman intertestamental. Jadi ini setiap zaman kita telusuri, Bapak, Ibu, Saudara semua, supaya kita tahu benang merahnya. Pertama itu kondisi politik dan agama pada zaman intertestamental ini. Setelah Maleaki, ya, Nabi Maleaki terakhir di perjanjian lama, maka pada 400 tahun itu tanpa nabi besar. Tetapi tidak berarti bahwa tanpa nabi itu tidak ada aktivitas keagamaan, bukan seperti itu ya. Tetap ada aktivitas keagamaan karena ada bait Allah. Nah, selama periode ini muncullah beberapa kelompok. Maka disinilah sudah mulai muncul orang Farisi. Kalau kita lihat di perjanjian baru, ada orang Farisi, orang Saduki. Ini pada zaman intertestamental inilah muncul mereka. Orang Farisi ini menekankan ketaatan legalistik terhadap Taurat. Ya, termasuk persepuluhan. Inilah makanya orang Farisi begitu ketat sekali mengenai persepuluhan. Orang Saduki ini adalah seorang kelompok elit yang lebih terikat pada bait Allah dan sistem persembahan. Dia yang masuk ke politik-politik gitu. Ahli Taurat dan rabi-rabi, mereka ini menyusun hukum-hukum tambahan. Kalau di di kitab Nabi itu ada misnah dan tradisi lisan. Nah, persepuluhan dalam tradisi Yahudi akhir. Dalam tradisi Yahudi akhir ini, pengembangan tradisi persepuluhan ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi mulai diperluas untuk dirinci secara legalistik. Ya, kalau kita lihat di dokumen Yahudi, ya, Misnah, itu mencerminkan tradisi sebelumnya dijelaskan ada 3 jenis persepuluhan.
Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ada 3 jenis yang disebut Maaser Rishon, itu persepuluhan pertama untuk orang Lewi. Ini yang sering kita pertentangkan atau perdebatkan, yang menjadi polemik. Nah, tapi ada sebenarnya persepuluhan kedua untuk dinikmati di Yerusalem. Kalau saudara baca di Ulangan 14 ayat 22 sampai 27, ini persepuluhan ini untuk perayaan-perayaan, Pondok Daun gitu. Mereka kasih persepuluhan. Nah, jadi ini beda dengan persepuluhan yang untuk orang-orang Lewi. Terus ada lagi Maaser Ani. Ini persepuluhan ketiga atau tahun ke-6, 3 tahun sekali. Nah, ini untuk orang miskin ya, kalau dibaca di Ulangan 14 28 sampai 29, di sana dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu di halamanmu di depan dikumpulkan ya, nanti orang miskin, janda-janda yang memang tidak ada pendapatan boleh mendapat persepuluhan yang dari itu gitu. Nah, terus di sini ada penyimpangan motif. Persepuluhan mulai dijalankan sebagai simbol kebenaran. Ah, ini yang mulai menyimpang motifnya. Jadi kelihatannya saudara, tadinya itu motifnya itu benar karena menghargai Tuhan, terus itu sebagai bentuk ketaatan atau ketakutan akan Allah sebagai kewajiban gitu. Tapi kembali setelah di zaman ini persepuluhan ini mulai ada penyimpangan. Penyimpangannya di mana? Dia sudah dibuat menjadi simbol kebenaran diri atau self-righteousness itu oleh orang-orang Farisi. Ya, jadi udah menjadi kebenaran gitu. Kalau kamu kasih persepuluhan, kamu orang benar. Nah, ini yang penyimpangannya. Nah, praktek ini menjadi beban legalistik. Ya, jadi jadi beban. Bukan lagi respon kasih dan iman kepada Allah. Padahal sebenarnya awalnya persepuluhan itu adalah respon kasih dan iman kepada Allah. Tapi kembali dibuat penyimpangan oleh orang-orang yang tadi, Farisi tadi. Nah, terus persepuluhan menjelang munculnya Yesus. Pertama itu pengajaran Yesus yang sering dikutip oleh juga hamba-hamba Tuhan itu Matius 23 ayat 23. Dibaca, saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ini disalahartikan bahwa di sini dikatakan Yesus Kristus itu memerintahkan persepuluhan. Jelas ya, kalau menurut apa yang saya telusuri dan teliti itu bukan memerintahkan, tetapi Yesus ini memang tidak menolak persepuluhan. Yesus tidak meniadakan praktik persepuluhan, tetapi menegur motivasi memberi persepuluhan itu, dan mengkritik orang-orang yang menggunakannya sebagai sarana kesombongan rohani. Ya, kalau kita lihat di Lukas 11 ayat 42, ini jelas sekali ya, bagaimana persepuluhan itu atau mengikuti hukum Taurat itu menjadi suatu kesombongan rohani. Lukas 11 ayat 42 dikatakan firman Tuhan, celakalah kamu orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala sayur-sayur, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi ini yang menjadi dasar Yesus menegur, karena yang terpenting bukan dari apa yang berapa banyak diberi, tetapi yang terpenting kata Tuhan selain dari itu adalah kasih dan kesetiaan serta keadilan. Nah, ini adalah puncak transisi ketika persepuluhan menjadi simbol legalisme, bukan lagi ibadah yang hidup. Nah, inilah mulai. Ya, jadi dari sini kita akan melihat bagaimana sudah mulai peralihan dari persepuluhan itu, dan inilah yang menjadi polemik sehingga ini yang akan sampai ke perjanjian baru. Maka di sini kita bisa lihat, sementara kita simpulkan pada sesi atau materi yang keempat ini, setelah pembangunan Bait Allah kedua, persepuluhan dipulihkan kembali sebagai bagian dari sistem ibadah dan dukungan untuk para Lewi. Poin kedua, tidak ada hukum baru yang ditambahkan, tetapi persepuluhan mengalami perluasan dan pelapisan hukum oleh tradisi rabi. Ketiga, pada masa pra-perjanjian baru, persepuluhan tetap dijalankan namun kehilangan makna rohani. Tadi kita udah lihat. Karena berubah menjadi rutinitas, legalistik, dan sarana kebanggaan rohani. Nah, ini yang berbahaya. Poin yang keempat, Yesus tidak membatalkan praktik persepuluhan secara langsung, namun menekankan bahwa
perhatian utama adalah hati yang mengasihi, adil, dan setia. Bukan hanya ketepatan kita membayar persepuluhan, bukan hanya ketepatan kita melakukan ritualnya, begitu. Nah, ini yang menjadi kesimpulan dari materi yang 4 ini. Maka sekarang, saudaraku, kita masuk ke perjanjian baru, ya. Tentu di sini akan banyak yang kita bisa nanti lihat perubahan-perubahannya. Jadi Yesus hanya beberapa kali menyebut secara eksplisit tentang persepuluhan selama ada perjanjian baru, terutama dalam konteks pengajaran kepada orang Farisi, ya, yang tadi sudah kita bacakan. Nah, kalau kita lihat begini, kenapa jadi alat kesombongan diri persepuluhan itu? Lukas 18 ayat 12 ini jelas dikatakan tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi bilang begini pada saat berdoa, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku, katanya. Jadi di sini dikatakan oleh Yesus bahwa yang benar itu sebenarnya bukan orang Farisi. Karena Farisi ini udah sombong. Ya, dengan melihat dia ikut terus dengan aturan-aturan, dia merasa sudah lebih baik dari yang lain. Nah, maka persepuluhan ini menjadi alat kesombongan religius, bukan lagi penyembahan yang sejati. Ini yang ditegur oleh Yesus. Jadi saudara, ini penting buat kita supaya ya tentu nanti ke depan kita tahu, kalaupun nanti di akhir ini kita dapat makna polemik ini seperti apa, kita bisa lebih lagi memaknainya bukan hanya karena nama persepuluhan atau nilai persepuluhan. Jadi konteks zaman Yesus ini baik Allah masih ada. Ini perlu kita ingat ya. Pada saat Yesus di bumi, bait Allah kedua itu masih ada, masih berdiri megah. Jadi pusat ibadah itu masih di bait Allah, tetap menjadi tempat persembahan korban dan persepuluhan. Ya, Imamat Lewi masih menjalankan fungsinya sebagai orang yang mengurus bait Allah, sebagai imam di bait Allah. Ya, tapi meskipun itu bercampur dengan sistem religius Farisi dan Saduki, sudah ada penyimpangan. Nah, setelah kehancuran bait Allah kedua ini tahun 70 ya oleh Romawi, maka sistem ibadah berbasis bait Allah itu termasuk persepuluhan ke bait Allah ini otomatis mulai kacau lagi dan mulai kadang terhenti gitu. Nah, ini di zaman mulai masuk perjanjian baru. Nah, persepuluhan di zaman anugerah setelah Yesus naik ke sorga. Jadi Yesus ada di bumi, baru masuk lagi zaman Yesus naik ke sorga. Itu bagaimana? Di situ masuk ke zamannya di mana kisah rasul-rasul ada. Dalam kisah para rasul dan surat Paulus tidak kita temukan ada perintah langsung untuk memberikan persepuluhan. Namun, ya prinsip yang diajarkan adalah memberi secara sukarela, proporsional, dan dengan sukacita sesuai dorongan Roh Kudus. Kalau kita lihat ditulis oleh Paulus di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini dasarnya, makanya di situ tidak ada perintah yang mengenai persepuluhan ini langsung. Jadi pengajaran di era gereja mula-mula menggantikan kewajiban legalistik dengan prinsip kasih, kebebasan, dan ketaatan pada dorongan Roh Kudus yang ada dalam diri masing-masing yang memberi. Nah, terus persepuluhan menurut budaya Yahudi. Ini kita sudah masuk di perjanjian baru, tetapi saya mau ambil dari budaya bagaimana, dari gereja bagaimana, dari teolog bagaimana, baru nanti kita ada kesimpulan di akhirnya. Nah, ini yang perlu kita semua telusuri. Budaya Yahudi itu dalam Yudaisme rabbinik, pasca hancurnya bait Allah, persepuluhan tidak lagi berbentuk persembahan ke bait Allah, tetapi mereka memberi itu berupa sedekah, ya. Dan beberapa komunitas Yahudi persepuluhan itu diadaptasi menjadi dukungan kepada lembaga pendidikan. Mereka memberi persepuluhan tetapi bukan lagi bait Allah karena bait Allah udah hancur. Mereka memberi kepada lembaga pendidikan, ke sosial, panti begitu. Nah, ini perubahannya. Nah, terus pada zaman gereja-gereja, ya kita lihat bagaimana gereja-gereja mula-mula ya. Bagaimana pandangan gereja mula-mula abad 1 sampai 3? Gereja mula-mula tidak menerapkan sistem persepuluhan 10% seperti dalam Taurat. Dia lebih menekankan pemberian yang sukarela, kesetaraan, dan berbagi kebutuhan. Nah, ini saudara
ayat-ayatnya nanti bisa saudara ini ya, saudara catat aja Kisah 2 ayat 44 sampai 45, Kisah 4 32 sampai 35. Di sana dikatakan harta milik dianggap sebagai milik bersama dalam komunitas Kristen. Nah, ini sumbernya ada juga dari literatur-literatur yang saya ambil ya. Nah, jadi ini pendapat daripada persepuluhan menurut gereja-gereja. Nah, kalau gereja Kristen Yahudi, kalau tadi kan gereja mula-mula ya, ini gereja Kristen Yahudi abad 1 sampai 4. Pandangan mereka itu beberapa komunitas Kristen Yahudi seperti kelompok Ebionit masih menjaga adat Taurat termasuk persepuluhan, namun penerapannya persepuluhan lebih sebagai budaya Yahudi. Nah, ini ingat saudara ya, penerapannya itu persepuluhan itu lebih sebagai budaya, bukan perintah yang universal bagi semua orang Kristen Yahudi. Jadi ada nanti persepuluhan tetapi bukan lagi sebagai perintah universal. Nah, terus Gereja Katolik Roma, bagaimana pandangan Gereja Katolik Roma? Tidak mewajibkan persepuluhan literal 10%, tetapi mendukung prinsip memberi bagi gereja dan orang miskin. Itu harus ya. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik mewajibkan persepuluhan sebagai pajak gerejawi, terutama di Eropa. Sekarang umat Katolik diminta memberi sesuai kemampuan sebagai bagian dari percept of the church. Jadi penerimaan dari gereja itu. Nah, saudara bisa tanya teman-teman Katolik juga bagaimana mereka, apakah benar seperti apa yang saya sampaikan ini. Nah, Gereja Ortodoks Timur, pandangan dari Gereja Ortodoks Timur tidak memberlakukan sistem persepuluhan 10% secara eksplisit, tapi menekankan amal kasih dan kontribusi sukarela sebagai ekspresi spiritual. Jadi persepuluhan tidak dianggap bagian dari praktek religius utama. Jadi bukan praktek yang harus diwajibkan seperti pada zamannya ada bait Allah gitu. Nah, terus Gereja Reformasi Kristen Lutheran, ini pandangan umum ya, ini pandangan umum, menolak sistem persepuluhan sebagai hukum. Nah, ingat, menolak sistem persepuluhan sebagai hukum yang mengikat. Martin Luther, John Calvin mendukung memberi kepada gereja, tetapi tidak secara legalistik 10%. Jadi ini juga harus kita pahami bahwa bukan meniadakan, tetapi bukan lagi dia secara hukum. Kalau hukum itu kalau kamu tidak beri, kamu dihukum. Nah, itu hukum. Nah, tetapi pandangan dari gereja reformasi pun yang saya dapat dari beberapa literatur, ya, tidak menekankan secara hukum, tetapi tetap memberi kepada gereja, bukan secara legalistik. Jadi beberapa gereja reformasi modern menganjurkan persepuluhan itu sebagai prinsip. Nah, ini prinsip boleh. Kita punya prinsip, aku harus bayar, kasih nih, karena ABC, ya, karena hubungan dengan Tuhan, karena berkat Tuhan kita, boleh. Tapi bukan kewajiban. Nah, ini yang penting. Makanya kadang kan ini yang menjadi pertentangan di banyak gereja-gereja. Nah, terus gereja karismatik Pentakosta. Pandangannya bagaimana? Sebagian besar gereja karismatik dan Pentakosta mengajarkan persepuluhan sebagai prinsip penting. Tidak selalu menyebut hukum, tetapi dianggap sebagai tindakan iman dan benih untuk menuai berkat. Nah, ini kadang ya di beberapa karismatik memang saya juga pernah dengar seperti itu. Ya, sering diajarkan dengan ajaran tabur tuai. Nah, ini saudara sering dengar juga kan, kalau kamu memberi persepuluhan, kamu akan diberkati. Nah, ini masuk ke teologi prosperity, meskipun tidak semua setuju ya dengan ini. Nah, ini beberapa pandangan gereja, masih ada beberapa pandangan gereja lagi. Ini gereja Injili. Pandangannya bagaimana? Ya, ini beragam. Ada yang menekankan persepuluhan sebagai prinsip, ada yang fleksibel. Umumnya menekankan memberi secara teratur, penuh sukacita, dan sesuai iman. Beberapa gereja menjadikan persepuluhan sebagai standar minimal. Jadi bukan hukum, tetapi standar minimal memberi dalam bentuk prinsip tadi. Jadi kalau kita rangkum apa nih pendapat budaya dan gereja mengenai persepuluhan ini setelah zaman ini. Kalau kita lihat aliran gereja mula-mula tadi, pandangan umumnya tidak ada persepuluhan fokus pada kesetaraan dan kasih. Tidak ada persepuluhan wajib ya, istilahnya wajib. Gereja Kristen Yahudi beberapa masih menjalankan persepuluhan karena latar Yahudi. Tadi kita lihat apa? Latarnya budaya. Nah, terus gereja Katolik tidak mewajibkan literal 10%, tetapi menganjurkan memberi sesuai kemampuan.
Gereja Ortodoks memberi sukarela dan ucapan syukur bukan persepuluhan resmi. Nah, gereja Protestan Reformasi kalau dibilang hukum dia menolak sebagai hukum, tetapi memberi itu dianjurkan. Nah, karismatik Pentakosta umumnya mendorong persepuluhan 10% sebagai prinsip iman. Injili modern persepuluhan sebagai prinsip bukan kewajiban, fokus pada sukacita memberi. Ini rangkuman dari gereja dan budaya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, supaya dia balance atau berimbang, tentu selain daripada gereja-gereja, tadi dari sejarahnya sudah kita lihat, secara Alkitab masuk kepada zamannya, sekarang masuk ke gereja-gereja dan budaya, sekarang kita masuk kepada para ahli teolog. Nah, kita lihat para ahli dan teolog ya. John MacArthur ya, John MacArthur kita tahu pendeta dan penulis Injili Reform Injili. Pandangannya begini, tidak ada perintah dalam perjanjian baru yang mengharuskan orang Kristen memberi 10%, tetapi memberi harus tetap, ya, harus tetap menjadi praktik rohani yang mendalam. Nah, ini kata John MacArthur. Apa kata Craig Blomberg, ahli perjanjian baru, profesor di Denver Seminari? Persepuluhan tidak diwajibkan dalam perjanjian baru, tetapi prinsip kemurahan hati, tanggung jawab, memberi itu tetap harus dan sangat penting. Nah, ini semua kalau dalam hal memberi, mereka sepakat. Apa kata David? Ya, dia ini siapa? Dosen perjanjian baru dan hermeneutik Columbia International University. Dia berpendapat persepuluhan sebagai kewajiban hukum sudah tidak berlaku bagi orang Kristen, tetapi memberi tetap harus didasarkan pada prinsip kasih dan kemurahan. Gordon DeVie, teolog dan ahli perjanjian baru, dia bilang dalam surat-surat Paulus tidak ada jejak perintah untuk persepuluhan, tetapi ada dorongan kuat untuk memberi dengan sukarela dan penuh kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, ini ya pandangan-pandangan para ahli tadi. Para teolog, Martin Luther, ini kita tahu ya, Bapak Reformasi ini Martin Luther, pandangannya apa? Persepuluhan seharusnya tidak dipaksakan secara hukum, tetapi hendaknya dilihat sebagai bentuk dukungan bagi pelayanan rohani dan kasih terhadap sesama. Ini sumbernya ada, kalau saudara ini ada sumbernya. John Calvin, pandangannya persepuluhan adalah metode dalam hukum Musa untuk mendukung para imam dan orang miskin, tetapi prinsip memberi tetap dibutuhkan. Saya sangat suka sekali pandangan-pandangan mereka ini ya. Jadi kita sebenarnya ya sudah banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak perlu lagi nanti menjadi polemik. Nah, terus baik kita ambil di sini rangkuman pendapat ahli dan teolog. Pandangan tidak wajib secara hukum itu di sini mayoritas ya setuju bahwa perjanjian baru tidak mewajibkan persepuluhan. Terus memberi tetap penting ya di sini semua menekankan pentingnya memberi untuk mendukung pelayanan dan kebutuhan sesama. Terus pandangan tentang prinsip sukarela dan kasih, PB menekankan motivasi kasih bukan angka tertentu. Ini pendapat yang tadi semua kita rangkum. Terus pandangan persepuluhan dapat menjadi acuan awal. Beberapa menyarankan 10% itu memang sebagai titik awal untuk memberi dengan tanggung jawab. Sehingga mengajar orang Kristen itu bertanggung jawab. Itu maksudnya ya. Nah terus kesimpulannya di materi ini, di zaman Yesus persepuluhan masih dijalankan karena bait Allah dan sistem Lewi masih aktif. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, terutama setelah kehancuran bait Allah, sistem itu berubah secara radikal. Perjanjian baru tidak menolak semangat memberi, tetapi meninggalkan format persepuluhan sebagai kewajiban hukum. Fokusnya beralih kepada pemberian kasih karunia yang sukarela, sukacita, memberkati orang lain, serta memberkati pekerjaan Tuhan. Itulah fokusnya. Nah, satu hal lagi yang terakhir ini saudara, ini tentu pandangan yang kita sudah rangkum tadi. Saya mau rangkum di sini supaya saudara nanti kalaupun tidak sempat bertanya sudah ada semua jawabannya. Kalau perbandingan persepuluhan di perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau dari aspek dasar hukum, perjanjian lama itu Taurat, imamat, bilangan, ulangan. Kalau di perjanjian baru tidak ada hukum tertulis, tetapi prinsip kasih.
Ya, kalau perjanjian lama tadi Taurat itu artinya memang itu di dasar hukumnya ada. Kalau aspek bentuknya, kalau perjanjian lama bentuk persepuluhan itu wajib 10% dari hasil tanah, hasil ternak. Tapi di perjanjian baru bentuknya itu sukarela, sesuai kemampuan dan hati. Nah, kalau dari aspek tujuan, tujuan persepuluhan itu, perjanjian lama itu biaya ibadah, sosial dan upacara rohani. Kalau perjanjian baru, tujuannya apa? Dukungan pelayanan, kesetaraan tubuh Kristus. Nah, terus aspek nilai yang ditekankan di situ apa? Ketaatan dan kewajiban. Kalau perjanjian lama, kalau perjanjian baru, yang ditekankan nilainya kasih, sukacita, dan kedaulatan pribadi. Ukuran aspek dari aspek ukurannya apa? Kalau perjanjian lama tepat ukurannya itu 10%, tidak boleh kurang. Ya, tetapi kalau di perjanjian baru tidak ditentukan, bisa lebih dan bisa kurang. Inilah dari sisi ukuran. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, ini saya lewatkan karena sudah ada semua tadi. Nah, kita lihat sedikit persamaan dan perbedaan persepuluhan ini. Supaya 3 kita menit tahu lagi, Pak. bahwa, ya, Tinggal 3 menit, Pak. baik. Kalau begitu persamaan ini tadi saya lewatkan saja. Makna rohani. Oke, ini sedikit makna rohani dari persepuluhan ini tentu pertama pengakuan Tuhan sebagai sumber segala berkat. Ini maknanya semua mengakui itu. Tindakan penyembahan bukan sekadar transaksi, pelatihan kerohanian untuk mengalahkan cinta akan uang. Kalau kita rajin memberi istilahnya itu kita akan mengalahkan kedagingan kita untuk cinta uang. Hal yang keempat, partisipasi dalam pekerjaan Tuhan ya. Kita harus ikut berpartisipasi. Nah, apakah persepuluhan masih relevan? Nah, ada argumen yang menyatakan ya. Ya, kenapa? Sebagai prinsip rohani memberi kepada Tuhan. Ya, kenapa? Sebagai standar awal bagi memberi yang bertanggung jawab dan teratur. Inilah beberapa poin argumen kalau kita bilang masih relevan. Tapi ada yang bilang tidak. Tidak, kenapa? Tidak ada perintah eksplisit dalam PB untuk orang Kristen. Tidak ada hukum dan dasar perhitungan 10% seperti yang diwajibkan di PR. Bisa menjadi beban legalistik jika diwajibkan. Inilah makanya orang bilang ada yang argumen tidak. Nah, terus kita lanjut sedikit lagi. Baik. Jadi di sini ada satu kasus ya. Ini mengenai iya atau tidak tadi. Perdebatan karena kurang memahami secara komprehensif. Kasus pertama ini nyata ya, ini bukan dibikin-bikin tapi nyata, ini real. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta, dia wisata rohani ke Israel dan menemui seorang rabi, orang Yahudi, dan mempertanyakan, apakah orang Israel masih memberikan persembahan persepuluhan? Ternyata rabi menjawab, sekarang tidak lagi katanya. Tapi pada waktu yang berbeda, di kasus kedua, ada sebuah podcast rohani Kristen yang dimana diundang seorang rabi Yahudi juga, dan seorang hamba Tuhan yang menjadi hostnya, ya pendeta, dia menanyakan, apakah di Israel mereka masih memberikan persembahan persepuluhan sekarang? Ternyata Rabi menjawab, masih memberi. Nah, jadi saudaraku, ini ternyata orang Yahudi sendiri ada yang bilang tidak, ada yang enggak. Nah, ini sangat penting kita pahami kenapa. Maka saya di sini ada merekomendasikan begini. Ini akhir dari apa penjelasan atau pemaparan. Ada dua rekomendasi yang saya sarankan supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan, namun tetap menjalankan fungsi persepuluhan. Dalam hal apa? Memberi kepada Tuhan. Perlu istilah lain yang lebih netral dan kontekstual serta bisa lebih membangun gitu, tidak menjadi perdebatan sampai seumur hidup gitu. Apa rekomendasinya? Pertama, secara teologis dan pastoral, lebih sehat bagi gereja masa kini untuk mengganti istilah yang mencerminkan prinsip kasih dan kebebasan. Artinya, mengganti istilah itu yang mencerminkan kepada istilah prinsip kasih dan kebebasan. Seperti umpamanya, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan hidup, persembahan iman. Ini tetap bisa kita lakukan. Ini membantu membentuk pola pikir orang atau jemaat atau orang Kristen dan membentuk spiritualitasnya yang lebih sesuai dengan Injil. Jadi tidak akan menjadi perdebatan. Nah, ini rekomendasi yang pertama ini. Tapi apa dasarnya?
rekomendasi ini saya sampaikan ya, tentu mengganti istilah persepuluhan ini ada dasarnya. Pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Musa. Istilah ini ya, istilahnya saja, istilah nama persepuluhan ini kalau kita lihat di hukum Musa mengikat makna hukum dan ritual yang sudah digenapi dalam Kristus. Nah, sehingga kalau udah digenapi harusnya nggak apa-apa dong kita ganti gitu. Nah, terus yang kedua, Yesus telah menggenapi hukum Taurat di Matius 5 ayat 17 dan Roma 10 ayat 4, Yesus sendiri firman menyatakan bahwa Yesus menggenapi. Dengan penggenapan itu, sistem lama termasuk persepuluhan atau ritualnya itu tidak lagi mengikat sebagai kewajiban hukum. Inilah rekomendasi yang pertama. Nah, terus yang ketiga, alasan yang ketiga, maksudnya dasarnya, resiko penyesatan makna rohani. Kenapa saudara? Kalau kita pakai terus nama persepuluhan, ada resiko. Penyesatan makna rohaninya. Kenapa? Banyak orang berpikir bahwa memberi 10% adalah cukup untuk menyenangkan Tuhan. Ya, banyak orang yang begitu, sudah memberi 10%, dia nggak mau lagi menolong atau memberi. Jadi dia ada penyesatan makna rohani situ. Nah, kalau udah seperti itu, kalau tanpa hati yang benar atau kasih yang sejati, ini percuma. Maka praktek ini bisa mengarah kepada legalisme bahkan teologi kemakmuran nanti jadinya. Nah, hal yang keempat dasarnya tidak sesuai dengan spiritualitas perjanjian baru. Perjanjian baru itu menekankan kasih sukacita dan juga pengorbanan hidup yang total kepada Allah, bukan sistem kalkulatif atau hitung-hitungan gitu, bukan. Tapi ada rekomendasi yang kedua. Nah, jadi jangan dulu nanti kita, oh ini Pak Gim ini mendukung tidak diadakan persepuluhan, bukan begitu. Nah, rekomendasi yang kedua ini, jika istilah persepuluhan masih digunakan, perlu ada pengajaran yang lebih jelas bahwa itu bukan kewajiban hukum. Ini harus dijelaskan oleh gereja, ya, bahwa ini bukan kewajiban hukum loh ini gitu. Melainkan ini prinsip sukarela dalam memberi dengan iman dan kasih, dan juga bisa dibilang bahwa supaya kita tidak cinta uang seperti yang tadi itu. Nah, dasar rekomendasi ini kan apa? Ini saya mengadopsi pendapat beberapa teolog, ya, bahwa ya boleh memakai nama persepuluhan itu tetap, ya, ya. Kalau teolog itu mengakui begini, bahwa persepuluhan pertama kali muncul sebelum hukum Taurat. Jadi dia bilang, kalau saudara pakai nama persepuluhan pun, itu sebenarnya bukan hanya pada saat Taurat aja ada. Sebelum Taurat sudah ada. Tadi kita sudah belajar sejarahnya pada zaman Bapak leluhur. Ya, jadi John MacArthur ini mengatakan, ya sudah ada sebelum Taurat. Jadi persepuluhan bukan perintah moral universal, namun bisa dijadikan prinsip memberi secara sukarela. Nah, Wayne Grudem juga mengatakan, meskipun Abraham memberikan persepuluhan sebelum hukum Taurat, itu tidak menjadi dasar normatif prinsip memberi secara teratur. Jadi artinya mereka ini tetap mengatakan bahwa nama persepuluhan itu sebenarnya sebelum Taurat sudah ada. Tetapi dia menganggap persepuluhan itu sebagai titik awal bagi pemberian Kristen. Nah, terus Copeland juga menyebut bahwa Abraham memberkati Melkisedek dengan persepuluhan, dan Melkisedek adalah tipe Kristus, maka persepuluhan menjadi praktik iman orang percaya. Inilah pendapat-pendapat dari para teolog yang mengatakan kalau mau pakai nama persepuluhan itu boleh saja, tapi harus diingat seperti ini gitu. Nah, dasar analisa rekomendasi ini kita analisa kenapa begitu. Nah, secara pendekatan asal, kalau persepuluhan ini hukum Musa dan praktek dalam PL. Tetapi kalau persembahan kasih, kalau kita ganti nama, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan hidup, itu menjadi prinsip perjanjian baru. Secara asal nama. Tapi secara pendekatan tekanan utama, kalau di perjanjian persepuluhan, nama persepuluhan itu menekankan 10%-nya. Kalau kita bilang persepuluhan, orang udah langsung menekankan 10%-nya. Tetapi kalau kita ganti persembahan kasih atau syukur, oh motivasinya pasti motivasi hati dan mengasihi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada resiko. Kalau kita lihat dari pendekatan resiko, kalau persepuluhan ini ya kesannya itu hukum dan transaksi. Tetapi kalau persembahan kasih, itu juga ada resikonya. Kalau kita ganti persembahan kasih atau persembahan syukur atau persembahan hidup, ada resikonya apa? Bisa orang kurang disiplin jika tidak ditanamkan secara bijak. Ya, itu banyak sekali gereja-gereja juga bilang begitu.
persepuluhan aja nggak mau bayar, bagaimana bisa yang lain gitu. Nah, ini memang ada resiko-resiko dan dalam kalau kita analisa secara pendekatan. Tapi ada keunggulan. Kalau persepuluhan itu keunggulannya membantu struktur dan keteraturan. Dia bisa teratur jadinya karena ditekankan wajib gitu ya. Tetapi kalau persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan hidup umpamanya, keunggulannya apa? Itu kalau kita mengajarkan dengan benar, itu maka mendorong spiritualitas yang bebas dan bertanggung jawab. Kita harus mengajar supaya anak-anak Allah, orang Kristen itu bertanggung jawab, tetapi dengan ada kebebasan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, pertanyaan di akhir ini, kita harus tahu apa motivasi kita memberi kepada Tuhan. Apakah saya memberi dengan sukacita atau karena kewajiban? Bagaimana saya dapat mendukung pekerjaan Tuhan dengan harta saya secara bertanggung jawab? Ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat penting supaya kita juga tidak lagi menjadi polemik persepuluhan ini. Akhir dari sesi saya ucapkan terima kasih. Kalau nanti kurang jelas atau masih banyak yang nanti mungkin bisa belum puas di dalam pertanyaan atau tanya jawab, saudara, saya juga sudah menulis 3 buku seperti tadi yang disampaikan oleh moderator. Ada 3 buku: Polemik Persepuluhan, Transformasi Total, dan Pesan Surgawi dari Mimbar Kudus. Saudara bisa dapatkan nanti itu di toko buku BPK Gunung Mulia, Immanuel, dan Kalam Hidup. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator.